langsung mulai saja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nurul Ma'arif MPD selaku narasumber pertama yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dalam forum Zoom ini, serta yang kami banggakan para peserta webinar, maaf, para peserta workshop Insight sesi 2 yang alhamdulillah sudah hadir juga di ruang Zoom meeting. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bersilaturahim meskipun dalam ruang meeting ini, yang mudah-mudahan segala aktivitas kita senantiasa dalam naungan ridha Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada sang motivator terhebat sepanjang masa, sang revolusioner sejati, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak, Ibu sekalian, mohon izin saya sebagai pengganti sementara dari Kak Paujia yang masih terkendala sehingga tidak bisa membersamai kita di sesi pertama dalam workshop ini, tapi mudah-mudahan saya nanti bisa memandu jalannya acara workshop ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah narasumber kita sudah stay, sudah hadir Bapak Nurul Ma'arif MPD selaku Direktur Utama Subang Publishers yang nanti akan menyampaikan materi berkaitan dengan manajemen sitasi dan referensi menggunakan Mendeley secara umum, yang nanti insya Allah pasca eh, apa pembahasan materi pertama ini akan ada tindak lanjut melalui forum grup yang nanti akan didampingi oleh tim 2045 Institute. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dua persoalan krusial yang sering kita hadapi, terutama sebagai penulis artikel ilmiah, adalah ketidakteraturan dalam menggunakan sitasi dan juga referensi ya, serta tentunya biasanya ada beberapa kelemahan dalam penyusunan latar belakang penelitian, sehingga dua aspek ini yang kerap menjadi alasan utama biasanya naskah itu ditolak oleh tim reviewer dari sebuah jurnal. Nah, oleh karena itu, workshop ini tidak hanya belajar secara teoritis, tapi juga kita nanti insya Allah memperoleh panduan praktis yang aplikatif tentunya, dan sesuai dengan standar penerbitan jurnal ilmiah pada umumnya, terutama yang terakreditasi SINTA ya. Untuk itu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka kegiatan workshop nasional Insight sesi 2 ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, eh, untuk memulai rangkaian materi pada hari ini, kami persilakan kepada narasumber pertama, Bapak Muhammad Nurul Ma'arif MPD, selaku Direktur Utama Subang Publisher, yang nanti akan menyampaikan materi tentang manajemen sitasi dan referensi menggunakan Mendeley. Kepada Bapak Nurul Ma'arif MPD, kami persilakan. Baik, screen share saya sudah terlihat, Pak. Aman ya? Kalau suara aman? Aman, Pak Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih Pak Adam yang sudah menjadi moderator, yang tadinya Pak Kak Fauzi sebagai moderatornya tapi terkendala oleh jaringan. Jadi insya Allah pas nanti apa namanya tanya jawab bisa bersama kita semua. Baik teman-teman, eh, di sesi yang pertama ini sebetulnya ada dua materi gitu ya. Yang pertama itu manajemen citasi dan yang keduanya referensi menggunakan mendelai. Jadi ada dua subjudul yang akan kita bahas. Tetapi pada kali ini saya cuma akan lebih menekankan kepada manajemen citasinya saja. Referensi menggunakan mendelai sebetulnya nanti setelah ini agenda kita ya Pak Dong ya, itu ada secara khusus gitu, ada webinar mengenai bagaimana kita menggunakan aplikasi referensi, baik menggunakan Mendeley, aplikasi Mendeley, Zotero, atau mungkin yang lain ya ada selain dari Mendeley dan Zotero. Tapi lebih banyaknya ya lebih familiar yaitu kita menggunakan Mendeley dan Zotero. Nah kita ada sesi khusus, ada apa namanya webinar khusus yang bagaimana webinar tersebut eh, mengupas secara tuntas dari A sampai Z bagaimana kita menggunakan eh, dua aplikasi ini setidaknya gitu ya. Dari bagaimana kita mendownload aplikasi tersebut, menginstalnya, menggunakannya, bagaimana kita apa namanya memasukkan referensi-referensi yang sudah kita dapat masukkan kepada aplikasi tersebut begitu. Karena dua dua subjudul ini terlalu panjang sih sebenarnya Pak Adam. Nanti takutnya Pak Adi sudah masuk apa Pak Adi? Nah, nanti Pak Adi habis nih sama saya dengan waktunya. Karena eh, apa namanya lihatnya itu saya cuman mengantarkan bagaimana mereferensi atau mencitasi dari karya-karya tulis yang orang lain kepada karya tulis kita yang nantinya itu akan dibahas tuntas atau misalkan atau maaf, itu akan ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas oleh Pak Adi. Baik teman-teman, yang kita lanjut materi yang baik step yang selanjutnya. Oke. Ini outline pembahasan kita pada siang hari ini cukup banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 outline pembahasan dari pengertian dan jenis citasi, tujuan dan fungsi citasi, jenis-jenis sumber citasi, jenis-jenis citasi ya. Kalau tadi ya sumber citasi, jenis sumbernya. Kalau ini jenis-jenis citasinya. Kemudian ada prinsip dasar citasi yang baik dan benar. Dan ada gaya citasi ilmiah dan macam-macam gaya citasinya. Seperti itu. Ini ada banyak ya, tapi kita coba beberapa saja yang familiar oleh yang sering dibahas atau sering digunakan oleh kita semua. Oke. Yang pertama itu pengertian citasi atau kutipan atau referensi. Mungkin teman-teman sering pakai kata apa gitu? Selain dari citasi, kutipan, mereferensi, atau yang lain mungkin bisa di apa namanya di komen. Nah, kan ada itu. Sebetulnya sama saja sih. Lebih kepada kalau citasi ini lebih sering dipakai oleh para akademisi yang 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 artinya sebagai etika ilmiah dalam mencantumkan sumber rujukan untuk menghargai penulis asli dan memvalidasi asal informasi. Hal ini bertujuan memisahkan gagasan pribadi dari orang lain serta mengintegrasikan referensi secara bertanggung jawab dalam sebuah karya tulis. Gitu. Kadang kalau tulisan kita kan eh, lebih banyak kita terinspirasi oleh karya tulis siapa, yang gitu ya. Terinspirasi dari karya tulis siapa, dari teori siapa, kemudian dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran. Nah, kemudian sudah dikembangkan, kita cantumkan atau kita tuangkan dalam tulisan-tulisan kita. Nah, tulisan-tulisan kita itu harus dari mana sih inspirasi tulisan kita itu? Nah, supaya etika ilmiah, etika penulisannya kita dapat, kita tuangkan. Mbak, dari mana inspirasi tulisan? Gitu. Jadi metodenya ada. Nah, tujuan sitasinya yang pertama
itu memberikan pengakuan terhadap sumber asli. Yang utama gitu ya, untuk mengakui eh, naskah-naskah yang tulisan kita terinspirasi dari siapa. Nah, citasi merupakan bentuk penghargaan terhadap pemikiran, temuan, atau karya orang lain yang dijadikan rujukan. Sebelum kita menemukan sesuatu hal yang baru, tentu sesuatu hal yang baru itu kita terinspirasi siapa. Tidak ujuk-ujuk ada. Kalau misalkan ujuk-ujuk ada, kita menghayal. Gitu. Kalau menghayal itu kan hasil penjalan itu beda lagi karya tulisnya. Mungkin lebih kepada apa? Kan karya tulis yang non ilmiah gitu. Yang kedua itu memperkuat argumentasi juga. Argumentasi yang didukung oleh sumber kredibel akan memiliki kekuatan ilmiah yang lebih tinggi. Sekarang kalau misalkan ketika kita tidak terinspirasi dari sesuatu naskah atau tulisan, kita kalau misalkan kita punya teori naskah atau misalkan tulisan tulisan tersebut kita tuangkan di dalam dalam naskah kita butuh argumentasi pendukungnya dari siapa. Nah, supaya tulisan kita, argumentasi kita di dalam tulisan itu dan naskah kita bisa dipakai oleh orang lain, didukung oleh orang lain, kita perlu dukungan lagi nih. Nah, kita mencari sudut pandang yang sama dengan apa yang kita tuliskan. Kalau misalkan, sekarang contoh, eh, menurut saya, menurut penulis itu begini-begini. Ini hal ini didukung oleh, nah gitu. Didukung olehnya itu kita mesti kasih siapa referensinya atau sudut pandangnya harus sama dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita tuliskan dalam naskah kita. Yang ketiga itu meningkatkan kredibilitas penulis. Karya ini yang disertai citasi menunjukkan bahwa penulis melakukan kajian pustaka yang memadai. Nah, ini ketika kita menulis tentu itu hasil dari kajian-kajian pustaka atau kajian-kajian kita membaca. Kalau misalkan tidak ada kajian yang membaca, mungkin ya, tadi itu memang tidak hasil hayalan. Ya, kayak karya karya ilmiah itu bukan karya ilmiah menjadi karya tulis dan ilmiah atau hasil hayalan. Kadang yang menghayal juga ketika kita menghayal sesuatu itu hayalan itu terinspirasi enggak dari orang lain atau misalkan kita menghayal sesuatu ada gaya pendukungnya enggak, ada daya tulisan referensi pendukungnya enggak dari orang lain supaya tulisan kita itu bisa di kredibilitas penulisnya, kredibilitas tulisannya itu bisa bisa meningkat. Tidak hanya kita mengklaim sendiri saja, klaim sendiri. Kita juga harus punya klaim orang lain juga atau apa. Gitu. Kemudian menggunakan publikasi berdasarkan sumber dari penulisan sumber. Membaca dapat menelusuri sumber asli untuk memperdalam pemahaman atau melakukan kajian lanjutan. Kadang kalau misalkan orang lain ada yang lebih detail gitu ya tentang tulisan kita ini tulisannya menurut siapa gitu atau terinspirasi dari siapa itu ada juga. Kadang kalau misalkan ini lebih kepada teman-teman yang sedang skripsi sedang tesis teorinya dari siapa ini gitu gitu kan, teorinya benar apa enggak, sesuai apa tidak, uh, ada apa tidak, kredibilitasnya bagus tidak. Kadang yang penguji-penguji di dalam sidang-sidang itu hampir ya sampai ke arsitektur gitu. Gitu. Jadi memudahkan verifikasi para penguji ya, terhadap tulisan-tulisan kita. Kadang kalau misalkan ketika mau verifikasi, kemudian sumbernya, citasinya salah-salah, ya itu bubuk juga nanti pasti bang. Itu lebih ke arah. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting, itu mencegah plagiarisme. Citasi yang tepat membantu menghindarkan penulis dari pelanggaran etika akademik. Ini banyak gitu ya. Kalau dulu mungkin belum ada um, booming plagiarisme ini copy paste dari tulisan orang lain nih. Kalau dari tulisan kita tapi sekarang itu tidak bisa. Itu etika tulisan tulisan kita harus bagus harus kredibel. Ya, selanjutnya ini ada jenis-jenis sumber citasi. Itu bisa sumbernya bisa dari buku, jurnal ilmiah, prosedur seminar, laporan penelitian atau tugas akhir, sumber digital atau website ilmiah. Nah, kalau dulu sebelum boomingnya jurnal ilmiah lebih banyak ke buku dulu.
Dulu saya di skripsi saya itu 50 referensi itu 50 itu dari buku. Dan sidang ya hampir sebagainya buku itu harus dibawa. Tapi sekarang itu jurnal, artikel jurnalnya bisa diakses dimanapun secara online gitu ya, lebih gampang. Tetapi ketika kita menulis satu naskah yang sifatnya ilmiah, itu kalau misalkan sekarang kan sudah booming jurnal ilmiah gitu ya, gampang ditemui, gampang diakses. Jadi isi referensinya itu di jurnal semua kadang gitu ya. Nah, itu jangan jangan kalau bisa gitu ya. Itu tidak harus semuanya jadi jurnal ilmiah, tetapi dari buku juga. Apalagi konsep utamanya atau teori utama dari bukunya harus 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 direferensikan seperti itu juga. Itu juga kadang ada beberapa dari aturan kampus gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang sedang menyusun tugas akhirnya, skripsi, disertasi atau tesisnya, tidak tidak harus semua jadi jurnal ini ya. Kadang ada beberapa aturan dari kampus itu 30% dari buku gitu ya. Yang ada sebagiannya dari jurnal ini, kemudian sebagiannya dari proceeding, dan sebagiannya lagi dari penelitian. Itu kalau skripsi bisa ngambil referensi dari tesis, bisa ngambil referensinya dari apa namanya disertasi, ya kan lebih atasnya. Tapi kalau misalkan mengambil tugas akhirnya dari skripsi itu kurang kurang bagus gitu, kurang kredibel untuk tulisan penyusunan skripsi itu. Nah, harusnya lebih atasnya lagi nih. Ya, tugasan yang disitasi dari sitasi profesi, sitasi apa namanya itu ya, eh, disertasi gitu. Jadi lebih atas dan terakhir. Dan yang terakhir sumber digital dan website ilmiah. Ini biasanya teman-teman mensitasi atau mencari referensi itu dari data-data yang sifatnya data-data itu dari di website seperti contohnya nih, jumlah penduduk. Nah, kemudian dari luas daerah itu kan itu kan dari website-website pemerintahan tuh. Nah, tapi website-website tersebut kalau misalkan kita mencari sesuatu dari website tersebut kita di dicari dulu, diteliti dulu ini websitenya resmi apa tidak, dari resmi pemerintah apa tidak. Jangan sampai website tersebut kita mengambil data ya, kita mengambil datanya tidak benar. Nah, itu juga harus cari atau teliti dulu websitenya supaya website itu bisa bisa dikredibilitaskan bisa dipertanggungjawabkan di dalam tulisan itu. Jadi teman-teman, prinsip dasar staf yang baik mana? Ya, ini adalah situasi dapat berfungsi secara optimal. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, akurat sesuai dengan sumber asli yang dirujuk. Jadi, misalkan contoh, kadang ada aturan kampus yang gini, harus mensitasi 5 tahun ke belakang. Nah, tapi kita dapat citasinya, referensinya itu lebih dari 5 tahun. Bahkan kalau misalkan sekarang 2026, berarti maksimal itu dari 2021. Tapi kita dapat referensi dari 2019. Nah, 2019 itu 2 tahunnya kita ubah jadi 2021. Itu kan nggak akurat ya. Nah, secara prinsip dasarnya itu nggak boleh disesuaikan. Kalau misalkan teman-teman dapat referensinya 2019, ya jangan dipakai. Nanti referensi tersebut itu sudah tidak sesuai lagi dengan aturan penulisan di aturan kampus. Atau sudah kayak sudah ya, harus cari yang terbaru lagi begitu. Dan konsisten menggunakan satu gaya citasi yang sama dalam satu karya ini. Gaya citasi kan banyak ya. Ada apa, kemudian ada Chicago, ada gaya ya, ya, teman-teman yang sering dipakai gaya apa? Boleh di obrolan di chat. Ada apa ada sih? Ada Chicago gitu ya. Ada apa? Kemudian ada modern language association gitu. Ada yang sering pakai apa biasanya? Boleh di kolom komen. Biasanya kalau misalnya di pendidikan itu pakai apa gitu ya. Kemudian di kesehatan itu pakai apa? Pakai yang IE gitu. Ya, yang consumer.
ini super. Biasanya di apa pembahasan apa ini teh? Siapa Karina Lestari? Kami nunggu yang lain. Kemudian selanjutnya ada lengkap. Cantumkan informasi yang diperlukan sesuai dengan kaidah. Kadang ketika kita mencitasi itu eh, ada yang mencitasinya nama, kemudian tahun, kemudian nomor halaman, nah, kan? Gitu. Tapi ketika kita mencitasi, kita malas nih buka halaman-halamannya ini halaman keberapa. Jadi malas cuma nama sama tahunnya doang. Nah, itu secara prinsip dasarnya nggak boleh. Kita harus buka lagi nomor halamannya berapa, kemudian dicantumkan dalam citasi kita. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai apa namanya aplikasi referensi nggak butuh mod Zotero atau Mendeley itu tidak usah repot-repot ke arah situ sebetulnya itu sudah otomatis oleh aplikasi yang dicantum dan relevan relevan sumber yang disitasi harus sesuai dengan konteks pembahasan jangan sampai eh, kadang ada juga ya awalan pas di daftar pustakanya itu kita membahas tentang pendidikan tapi pas di sumber data pustakanya itu judulnya judul ekonomi padahal di dalamnya ada ada pembahasan yang membahas tentang pendidikan itu secara prinsip dasarnya diperbolehkan atau tidak kita juga harus bahas soal itu ya. Eh, apakah relevan itu relevan dari judulnya kah atau relevan dari kalimat yang kita citasi jangan sampai relevan di sini jangan sampai relevan semuanya gitu dari sumbernya dari eh, judul judul apa namanya judul tulisannya kemudian pembahasan di judul tulisannya nah, itu juga kita harus bahas relevannya itu relevan seperti apa. Jadi teman-teman berikutnya nah, ada jenis-jenis dalam kata tulis ini citasi citasi langsung atau kutipan langsung kemudian citasi tidak langsung atau kutipan tidak langsung sering disebut dengan parafrase juga dan yang terakhir itu ada citasi naratif atau paradigmatik ini perbedaannya ada citasi langsung citasi tidak langsung dan citasi naratif nah citasi langsung ini adalah pengutipan yang dilakukan pengambilan secara dari sumber asli gitu. Tanpa mengubah struktur kata maupun maknanya. Citasi di sini biasa digunakan apabila pernyataan dari sumber rujukan memiliki redaksi yang kuat, definisi baku, atau makna yang tidak dapat diubah. Biasanya ini dipakai untuk menjadi teori rujukan, teori utama. Teori jangan diubah nih, misalnya contohnya. Teori ini kalimat yang diubah supaya nanti si kalimat tersebut di dalam teori tersebut tidak mengubah makna si pembaca. Kadang kalau misalkan kita sedikit mengubah beberapa kalimat, kadang yang membacanya juga itu bisa salah tafsir atau menjadi pembahasan apa namanya ruang lingkupnya akan maksudnya apa namanya itu pandangannya akan berbeda lagi. Tapi kalau misalkan itu menjadi teori utama, kalau bisa itu berkaitan langsung. Yang kedua itu citasi langsung. Citasi tidak langsung itu kebalikannya. Teknik pengutipan dengan menyampaikan kembali ide atau gagasan dari sumber lain menggunakan bahasa penulis tanpa mengubah makna aslinya. Kalau tadi kan langsung kan harus benar-benar ya. Kalau misalkan ada tiga kata itu ya, kalimatnya tidak boleh diubah sedikit pun. Kalau tidak langsung itu boleh diubah kalimatnya, tetapi tidak boleh mengubah maknanya. Jadi kalau kita tidak langsung itu memparafrase itu kita baca dulu, dan itu biasanya kita baca dulu kalimatnya, kemudian pahami kalimat tersebut, kemudian kita tuangkan ketika sudah
paham, kita tuangkan dalam tulisan kita pemahaman kita terhadap teori tersebut atau tulisan tersebut. Tapi pemahaman kita itu tidak boleh melenceng dari makna yang aslinya. Gitu. Jadi sudut pandangnya tetap sama atau memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita bisa memperkuat atau menginspirasi dari teori tersebut. Gitu. Nah biasanya kalau bisa inisiasi langsung dan tidak langsung itu diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti setelah selesai semua, ketika dicek plagiasi, itu kalau citasi langsung kan dekat nih, punya karya orang lain. Nanti ditakutkan itu hasilnya itu lebih banyak, lebih besar ini. Di, ketika dicek plagiatnya lebih banyak. Makanya kenapa di plagiasi itu tidak nol gitu. Dalam aturannya ada yang 25%, maksimalnya ada 35%. Yang 35 atau 25% itu diperuntukkan untuk kalimat-kalimat yang dikasihnya langsung. Kalimat-kalimat yang tidak yang kita tidak diperbolehkan untuk mengubah makna, mengubah kata, mengubah kalimat secara langsung. 25% atau 35% itu tergantung pada aturan penulisan, baik aturan yang ada di kampusnya maupun aturan yang ada misalnya teman-teman menulis karya tulis dunia jurnal gitu ya. Dan yang terakhir itu citasi naratif dan paralelip. Ini biasanya kalau naratif ini citasi yang menyebutkan nama penulis sebagai bagian dari kalimat. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menekankan peran atau pendapat penulis yang dirujuk. Sementara itu, citasi yang parentetik menempatkan nama penulis dan tahun terbit di dalam tanda kurung pada akhir kalimat. Ini contohnya seperti ini. Misalkan contoh, eh, apa menurut Sugiono di dalam bukunya. Jadi namanya itu nama dan tulisannya, nama dan judul tulisannya itu biasanya dimasukkan ke dalam narasi kita, narasi tulisan kita. Nah, itu yang naratif gitu. Kalau yang parentetik itu tidak mencantumkan nama di tulisan kita, tetapi namanya itu tetap disitasi, tapi di akhirnya tidak masuk kepada tulisan narasi kita. Tapi tulisan tapi ditulis, tapi tulis. Itu perbedaan antara naratif dan parentetik. Ini di gaya citasi. Kalau gaya citasi itu kan banyak sebetulnya gitu ya. Secara definitif perangkat aturan atau pedoman yang digunakan untuk menuliskan citasi di dalam teks dan penyusunan daftar pustaka. Pada karya tulisnya, gaya citasi mengukur format penulisan yang penulis, tahun terbit, judul karya, hingga tata letak daftar pustaka agar tersusun secara sistematis dan seragam. Soalnya setiap gaya citasi itu memiliki pedoman masing-masing, punya aturan masing-masing. Nanti aturan itu harus selaras. Nah ini macam-macam gaya citasi yang umum digunakan. Itu banyak gitu ya. Tapi yang paling familiar itu ada apa? Ada EA, Chicago Style, sama Institute of Electrical IEEE. Kalau apa American Psychological Association juga dia banyak digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, ilmu sosial, kemudian ya, ciri utama gaya apa adalah menggunakan nama belakang penulis dan tahun terbit dalam situs. Jadi kalau misalnya Abdul Ma'arif, jadi Ma'arifnya aja yang diambil tahun sama biasanya sama lain. Kalau gaya MRA, umumnya menggunakan dalam bidang bahasa sastra dan humaniora. Dasi ini lebih menekankan pada nama penulis dan nomor halaman. Nah, kan ada ya, nama sama nomor halaman. Kalau apa itu biasanya nama sama tahunnya doang. Kalau MRA itu nama sama nomor halaman. Yang ketiga itu Cica Bestek. Terus ini digunakan dalam bidang sejarah dan sosial. Nah, ini memiliki dua sistem, yaitu notes and biografi serta outlook. Ini ya yang di bawah. Dan yang terakhir itu ada gaya banyak digunakan dalam bidang teknik dan ilmu komputer. Citasi ditulis dalam bentuk angka
yang disusun sesuai aturan kemunculan nanti. Contohnya jadi ini saya ada bentar, sebentar ya. Nama saya bukan negara. Kalau nggak salah sudah dibuka sama sekali. Hmm, yang di screen, sudah terlihat. Nah ini contoh sumber referensi. Kalau sekarang contohnya kita pakai referensi yang Sugiono, metode pengetahuan pendidikan dari Bandung Afrika. Kalau misalkan contoh pakai gaya apa, stylenya apa, itu naratifnya itu seperti ini. Sugiono dalam tahun 2019 menyatakan bahwa metode penelitian merupakan nah gitu. Jadi Sugiono masuk kepada narasi tulisan kita. Kalau parenthetik itu ditulis di akhirnya, tapi nama Sugiono itu tidak masuk pada narasi tulisan itu. Metode penelitian merupakan cara ilmiah nalar. Tapi tetap nama studionya tetap ditulis harus ditulis itu di akhir. Itu ditulisnya tahun dan nama dan kemudian ditulis di data pustakanya seperti ini. Subiono titik dalam kurungnya 2019 titik metode penelitian pendidikan ini judul bukunya apa dan ditulis miring dan titik Bandung um, kotak penerbitnya kemudian alfabet itu instansi penerbitnya itu ini gaya apa gaya MLA citasi dalam teksnya seperti ini. Sugiono 25 itu nomor halaman gitu ya. Ya bukan tahun ini, nomor halaman karena di PNL itu tidak ada aturan ditulis tahun. Dan aturannya harus ditulis nomor halaman. Gitu. Kemudian di daftar pustakanya itu Sugiono tulis namanya titik kemudian judul bukunya apa kemudian penerbitnya siapa kemudian tahun terbitnya tahun berapa perbedaannya dengan apa itu kalau atau kan 2000 tulisan yang kedua ya setelah lama tahun tapi kalau di MLA itu ditulisnya di akhir kemudian kalau di MLA itu tidak dituliskan kota penerbitnya di mana cukup instansinya aja instansi penerbitnya kemudian ada cicak besar ini kalau disitasi dalam topik seperti ini sama seperti apa anak dan tahun tetapi di dalam kurung. Kalau misalkan di apa itu kan ada apa teh eh, koma gitu ya. Kalau misalkan di citra sperma itu tidak ada koma. Jadi sebenarnya langsung substansi tahun terbitnya. Data pustakanya seperti ini tuh. Terus Biono, nama, tahun, kemudian judul bukunya apa, tak penerbitnya di mana, kemudian instansi penerbitnya siapa. Ya, ini hampir mirip kayak apa sebetulnya. Perbedaannya di tahunnya. Tahun kalau misalkan apa itu di dalam kurung, kalau cicak stem nggak di dalam kurung, nggak dikurung. Tapi secara keseluruhan itu hampir-hampir sama. Dan yang terakhir itu ada Y. Ini dalam spasi teksnya seperti ini lebih
dikurung gitu. Ada satu, berarti referensi yang pertama. Referensi yang kedua, referensi yang ketiga, ini nomor-nomor. Nah, nomor-nomor ini melihat dari daftar pustakanya urutan keberapa. Kalau misalkan nomor satu, berarti daftar pustakannya urutan yang pertama. Yang selanjutnya nomor dua, nomor tiga itu tergantung pada nomor urutan yang ada di daftar pustaka. Ini tidak dituliskan nama, tahun, atau nomor halamannya. Ini nomor urutan dari daftar pustaka yang berapa. Nah, kadang kita lihat, sering lihat ya, yang citasi, gaya citasinya seperti ini. Jadi, gaya citasinya ini supaya dan dari data citatannya, nomor urutan, kemudian nama penulisnya, koma, dan ditulis judul bukunya apa, kemudian kota kota penerbitnya di mana, dan instansinya, dan tahunnya. Ini hampir-hampir mirip kayak style beliau seperti itu. Ini contoh-contoh. Contoh-contoh beliau. Kita yang umum kita. Ini kita di mudah-mudahan kalau misalkan di aplikasi di dalamnya, khusus nanti ada di webinar yang membahas bagaimana kita menggunakan aplikasi referensi itu dari A sampai Z, dari yang namanya mendownload aplikasinya, kemudian install aplikasinya, menggunakan aplikasinya, kemudian bagaimana si referensinya, si file referensinya itu dimasukkan kepada apa namanya aplikasi itu. Aplikasi yang kita gunakan baik yang kita gunakan pakai Mendeley atau Zotero. Kalau saya lebih kepada Mendeley karena lebih kenal duduk Mendeley daripada Zotero. Jadi referensi saya referensinya itu banyaknya dimasukkan ke Mendeley. Jadi kalau misalkan balik ke Zotero itu harus saya masukin lagi referensi. Jadi ada lagi repot lagi. Jadi lebih kepada lebih sering itu memakai Mendeley. Yang teman-teman pakai selain dari dua aplikasi itu lebih bagus nih. Berarti tidak, bukan tidak, jadi umumnya begitu yang jelas sama begitu. Gitu, Pak Adam, yang moderator. Terima kasih. Nanti kita mungkin bisa dalam lewat tentang namanya diskusi dengan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif pemaparan materi berkaitan dengan manajemen referensi dan juga citasi dengan menggunakan Mendeley ya. Tadi sudah dibahas secara umum bagaimana fungsi Mendeley itu bisa digunakan dalam penulisan artikel ilmiah. Dan nanti untuk sesi yang lebih khusus, terutama kita nanti bagaimana bisa praktik ya pengoperasian Mendeley, kemudian apa namanya termasuk menggunakan Mendeley dalam hal ini adalah sitasinya ya. Itu nanti kita akan coba buka di sesi insight sesi ketiga ya setelah kegiatan ini yang nanti itu juga akan membahas sekaligus berkaitan dengan penyusunan pembahasan isi dan juga simpulan ataupun penutup ya. Yang tentu itu khusus untuk peserta yang pada hari ini mengikuti webinar kali ini ya. Sehingga nanti kita juga lebih fokus tentunya dalam workshop ini sehingga peserta dari angkatan Insight 2 ini benar-benar bisa menggunakan Mendeley mulai dari tahap instalasi Mendeley sampai kemudian bisa menerbitkan artikel di jurnal yang bereputasi seperti itu. Terima kasih Pak Arif. Nanti untuk sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi kita buka di sesi setelah pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Padli Daud Abdullah yang insya Allah kita mulai fokus pada bagaimana menyusun latar belakang pada artikel ilmiah ya untuk bisa dipublikasikan di jurnal yang bereputasi karena memang biasanya reviewer itu eh, mengecek secara komprehensif dimulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya
izin undur diri, nanti akan ditemani langsung oleh Kak Paujia yang alhamdulillah sudah bisa menemani kita pada kegiatan workshop Insight sesi 2 ini. Untuk materi kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana menyusun latar belakang ilmiah yang layak publikasi di jurnal bereputasi, kepada Bapak Padli Daud Abdillah. Apakah sudah siap stay, Pak Padli? Monitor? Siap Pak Adam, bentar ya. Oke, siap. Untuk absensi nanti kita kirimkan di kolom chat ini ya, Pak Fahru Zaki. Atau sebelum kita apa namanya menunggu Pak Padli siap. Oh, udah orangnya Pak Padli ya. Baik, silakan Pak Padli. Itu sudah kita jadikan CO host juga ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam ya atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Adam Hashim MPD selaku Direktur 2045 Institut sekaligus founder Subang Publisher Indonesia. Kemudian yang saya hormati Bapak M. Nurul Ma'arif MPD, salah satu founder dari Subang Publisher Indonesia juga, yang telah menyampaikan materi pertama ya terkait tentang penulisan Mendeley ya, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Kemudian yang saya hormati jajaran Lembaga Kuningan Publisher Indonesia yang pada kesempatan kali ini hadir, dan juga yang saya hormati selaku host atau pembawa acara ya, Ananda Fauzia Kalusa. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta webinar nasional yang diselenggarakan oleh 2045 Institut, yaitu kegiatan Insight Season 2 ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama belajar terkait tentang penulisan karya tulis ilmiah. Salah satunya adalah teknik menulis Mendeley dan juga latar belakang penelitian. Oke teman-teman, perkenalkan ya, saya langsung bagikan layar saja ya. Apakah sudah terlihat semua teman-teman? Aman Pak Fadli, sudah terlihat. Aman ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadli Daud Abdullah SHMH ya teman-teman. Saya di sini diamanahi oleh kawan saya ya, Bapak Adam Hashim MPD selaku Direktur 2045 Institut ini, untuk sama-sama belajar menyampaikan materi terkait tentang menyusun latar belakang penelitian sesuai dengan standarisasi penulisan karya ilmiah. Nanti di sini saya akan berbagi pengalaman teman-teman ya, bagaimana cara
menyusun latar belakang ya sesuai dengan versi yang saya buat sejauh pengalaman saya dalam dunia perjurnalan ya sebagai autor dari mulai nol kemudian sampai ke editor ataupun reviewer lembaga jurnal ya. Ini versi saya. Sebetulnya banyak sekali versi terkait tentang penyusunan latar belakang penelitian ya teman-teman. Nah, ini saya buat sesingkat mungkin yang nantinya gampang dipahami oleh teman-teman sekalian ya. Saya sebagai dosen dan akademisi teman-teman, kemudian sekaligus menjadi direktur utama di salah satu lembaga kuningan publisher Indonesia, salah satu lembaga pendampingan publikasi karya tulis ilmiah dan lain-lain ya. Nah ini ID Scopus saya pribadi ya, bisa dilihat di tahun 2024, tepatnya di bulan Desember saya berhasil ya, alhamdulillah setelah bertarung selama 1,5 tahun ya, menghadapi banyaknya revisian, dan alhamdulillah terbit di Scopus Q1 teman-teman. Dan 1 bulan kemudian muncul ID Scopus secara otomatis. Kemudian ini ID Orsid-nya bisa dilihat ya, salah satu perpustakaan pribadi ibaratnya ya. Dan Google Scholar ini ibaratnya perpustakaan umum yang bisa diakses atau dilihat oleh akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum ya. Nah, ini email pribadi saya, teman-teman, dan ini nomor HP saya ya bisa dilihat. Barangkali di luar setelah materi ada beberapa diskusi lanjutan itu bisa konsultasi saja ke nomor pribadi ya. Mangga. Oke, sebelum ke materi, ini salah satu link ya, link OJS Lembaga Jurnal dari Milref Metro Islamic Law Review ya teman-teman. Ini salah satu riset saya pada tahun 2024 di bulan Desember ya, di bidang hukum ekonomi syariah atau ekonomi syariah ya. Nah ini sudah terpublikasikan teman-teman, bisa dilihat ya, dan bisa disitasi. Nah karena tadi pembahasannya tentang Mendeley ya, jadi kalau ada teman-teman yang bidangnya sesuai dengan ini, itu bisa dikutip ya, bisa dikutip sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat dalam materi ke-1 ya. Jadi sebelum menyusun latar belakang atau kita praktek dalam penyusunan latar belakang, kita ketahui dulu teman-teman kesalahan-kesalahan umum dalam menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama, di dalam latar belakang itu biasanya ya kesalahannya itu terlalu normatif ya, tidak berbasis data. Jadi di dalam penyusunan latar belakang ini biasanya kesalahannya itu hanya berisi terkait tentang pernyataan-pernyataan umum saja, tidak berbasis data. Kemudian tidak menyajikan data empiris atau data-data statistik ya. Misalnya teman-teman di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi ya dan sebagainya. Itu tidak mencantumkan data-data statistik yang berkaitan dengan bidang dari teman-teman yang diteliti. Kemudian misalnya di bidang hukum dan sejenisnya ya, itu teman-teman tidak mencantumkan regulasi atau aturan-aturan terkait penelitian yang kita bahas ya. Nah, yang padahal di dalam penyusunan latar belakang itu harus ada statistik maupun regulasi atau aturan-aturan. Bisa juga berbentuk laporan resmi, teman-teman. Misalnya laporan dari perusahaan, ya 1 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, itu bisa ya dari lembaga maupun dari sekolah misalnya ya, itu bisa dimasukkan laporan-laporan resminya. Itu masuk ke dalam data primer nantinya ya. Ya, gimana? Oke, lanjut ya. Kemudian selanjutnya, eh,
urgensi penelitian ini bersifat opini penulis ya, jadi kebanyakan hanya bersifat opini penulis tanpa mengutip referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian. Makanya tadi telah dijelaskan oleh Bapak Ma'arif ya, bagaimana cara teknik mengutip sitasi yang baik dan benar. Nah, seperti itu teman-teman nantinya. Nah, sehingga nanti menjadi urgensi dari penelitian yang akurat gitu ya, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan ilmiah yang berdasarkan opini seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak menunjukkan adanya masalah nyata yang perlu diteliti. Nah, kadangkala peneliti atau penulis pemula ya, teman-teman, kita berbicara sebagai penulis pemula dulu ya, karena barangkali di sini ada teman-teman yang sudah paham, mungkin ya, yang sudah sering menulis artikel jurnal, pasti sudah terbiasa ya. Nah, biasanya dalam penyusunan karya ilmiah itu kita bingung mencari masalah atau menemukan suatu masalah. Jadi kalau berdasarkan guru besar ya, Profesor Abdus Salam pada saat itu dia menyatakan atau mengibaratkan masalah itu seperti misalnya ada teorinya gravitasi ya dari Isaac Newton ya. Ketika Isaac Newton itu duduk di bawah pohon apel kalau nggak salah ya. Nah, kemudian melihat sebuah apel jatuh ke bawah tanah. Nah, sehingga muncul yang namanya teori gravitasi. Nah, yang jadi permasalahan itu atau bisa dikatakan sebagai masalah itu ketika pohon ketika apel itu jatuhnya ke atas, teman-teman, bukan ke bawah. Nah, itu betapa beratnya masalah penelitian itu seperti itu diibaratkan. Jadi masalah penelitian itu konsekuensinya atau permasalahan itu bisa jangka panjang, bukan jangka-jangka pendek gitu ya. Sehingga harus perlu solusi yang harus diatasi. Ya, nanti kita menemukan celah kekosongannya seperti apa, gapnya, kemudian menghasilkan novelty atau kebaruan dalam penelitian ilmiah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, ketidaksesuaian antara latar belakang dan fokus penelitian. Jadi ada ketidaksesuaian antara latar belakang dan fokus penelitian. Di antaranya fenomena yang ditulis oleh autor itu terlalu luas, jadi melebar kemana-mana. Sementara fokus penelitiannya itu sempit, ya. Jadi terlalu banyak opini sehingga fokus penelitiannya itu sempit. Nah, kemudian selanjutnya latar belakang itu tidak mengarah pembaca pada objek atau variabel penelitian. Jadi membuat latar belakang itu tidak sesuai dengan arah penelitian yang kita ambil atau dengan masalah penelitian yang kita ambil. Nah, itu banyak sekali terjebak seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya rumusan masalah itu berasa meloncat-loncat. Karena apa? Karena ya tadi latar belakang itu terlalu luas sehingga nanti fokus atau masalah penelitian itu meloncat-loncat jadi tidak logis seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, percampuran latar belakang dengan kajian teori. Nah, ini sebetulnya ada di dalam latar belakang itu harus ada satu paragraf teori yang kita cantumkan ya. Kali-kali kita memasukkan teori-teori yang terlalu penuh definisi ya, terlalu penuh definisi. Jadi langsung ke intinya sesuai dengan bidang yang kita ambil. Ya, disusun secara konseptual. Kemudian dicantumkan kutipannya, siapa yang mencetuskan teori tersebut. Misalnya di bidang hukum, Lawrence M. Friedman, teori sistem hukum misalnya ya. Atau Anthony Giddens di bidang sosial, ada teori strukturasi. Nah, itu bisa dicantumkan sumber penulis pertama dari teori tersebut ya. Jadi bukan tulisan orang yang mencantumkan teori yang diambil atau penulis yang mencantumkan teori aslinya gitu, tapi langsung ke pencetus pertamanya gitu ya, sesuai dengan teori yang kita ambil.
Kemudian selanjutnya, teori itu dijelaskan panjang lebar tanpa dikaitkan dengan fenomena empiris. Nah, itu kesalahan dalam penulisan latar belakang, teman-teman. Jadi terlalu panjang dan lebar sehingga fenomena empirisnya itu tidak sesuai. Nah, selanjutnya kemudian fungsi latar belakang itu sebagai pemantik masalah itu menjadi kabur ya. Yang tadinya latar belakang itu harus klimaks, harus fokus terhadap suatu penelitian ya, gapnya harus kena, tetapi menjadi malah kabur masalah penelitiannya karena banyak percampuran teori yang tidak penting seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, tidak adanya state of the art ya, atau gap penelitian. Nah, gap penelitian itu sangat penting ya teman-teman, karena setiap indeks jurnal ya, misalnya kita Sinta 6, ya gapnya itu seperti apa ketahuan, kualitas di Sinta 6, Sinta 5. Semakin tinggi indeks Sinta 2, 1 itu gapnya harus benar-benar klimaks, harus ada kesenjangan penelitian sebelumnya yang nantinya kita masuk untuk menghasilkan sebuah penelitian kebaruan. Nah, tapi kan teman-teman rata-rata sulit ya membuat game tuh. Ya jujur saja saya juga dulu ya sebagai autor pertama kali terjun di dunia penulisan karya ilmiah itu kesulitan membuat game atau mencari gap ya. Sangat sulit. Jadi nantinya kesalahan-kesalahannya itu berupa klaim atau belum banyak diteliti. Nah, seharusnya klaim-klaim atau yang belum banyak diteliti itu kita masuk di situ. Nah, jangan sampai kita menulis artikel jurnal yang sudah ditulis oleh orang lain ya hampir mirip sehingga nanti bisa bisa plagiarisme itu bisa tingkat plagiarisme Turnitinnya itu tinggi teman-teman ya. Dan bahkan di era sekarang itu bukan hanya cek plagiarisme Turnitin ya, tetapi ada juga AI detector ya. Kita apa istilahnya mengecek seberapa besar tulisan kita yang ditulis oleh kecerdasan buatan ya, sama yang dibuat oleh manusia itu lebih dominan mana? Seharusnya kan lebih banyak dari tulisan manusia itu sendiri. Misalnya 60-40% gitu ya atau misalnya 70-30%. Intinya manusia itu harus lebih banyak daripada EA seperti itu. Nah, kemudian tidak memetakan posisi penelitian dalam diskursus ilmiah. Jadi tidak ada peta penelitiannya yang dibentuk dalam satu paragraf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya novelty atau kebaruan itu tidak terlihat justru ya ketika gapnya itu tidak bisa didapatkan sehingga nanti tidak menghasilkan kebaruan dalam penelitian tersebut. Nah, itu susah teman-teman. Apalagi teman-teman yang punya minat tinggi ya, ingin publis Sinta 2. Wah, itu kalau misalnya gapnya atau novelty-nya itu tidak ada, itu pasti langsung ditolak teman-teman oleh lembaga jurnal. Kecuali di non Sinta atau di Sinta 6 itu masih ideal lah, tidak terlalu ketat gitu ya. Tidak terlalu ketat seperti itu. Kemudian yang kelima, alur logika itu tidak terpadu antara latar belakang masalah dan tujuan. Sehingga rumusan masalah ini tidak diturunkan dari latar belakang ya. Kemudian tujuan penelitian itu tidak menjawab masalah yang dirumuskan. Dan selanjutnya pendahuluan itu tidak menjawab pertanyaan, mengapa, kemudian apa celahnya, dan apa kontribusinya itu tidak menjawab ya. Nah, itu kesalahan-kesalahan dalam penyusunan latar belakang penelitian ilmiah. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana seharusnya penyusunan latar belakang ilmiah sesuai dengan standarisasi penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, ini rangkuman tadi di atas ya, teman-teman ya. Jadi seharusnya ya dari aspek analisis sumber argumen ya, bentuk kesalahan itu opini pribadi penulis. Ya, kemudian dampak akademiknya, urgensi itu menjadi lemah. Kemudian seharusnya berbasis data dan empiris. Nah, selanjutnya jenis data.
Nah, bentuk kesalahannya itu tidak ada data, sehingga dampak akademiknya tidak dapat terverifikasi. Nah, seharusnya seperti apa? Berbasis statistik, regulasi, atau laporan resmi. Kemudian dari aspek analisis fokus masalah. Nah, bentuk kesalahannya itu terlalu umum ya, sehingga dampak akademiknya itu tidak problematis. Jadi tidak ada problem yang klimaks di latar belakang ya. Nah, kemudian seharusnya seperti apa? Lebih spesifik dan terukur ya. Jadi ada komponen-komponennya dari paragraf pertama sampai misalnya kita membuat latar belakang 6 sampai 7 paragraf itu ada urutannya. Seharusnya yang paling atas itu paragraf apa. Nah, kalau teman-teman mengikuti kegiatan webinar season 1 ya kemarin, itu saya menjelaskan begitu detail ya dalam penulisan latar belakang sampai ke kesimpulan sampai ke pembuatan judul abstrak. Nah, itu eh, sudah lengkap ya teman-teman, tinggal diikuti alurnya seperti itu. Nah, kemudian dari aspek ketidaksesuaian latar belakang dengan fokus penelitian ya. Misalnya dalam aspek cakupan isu. Nah, kesalahan umumnya itu terlalu luas sehingga dampaknya itu fokusnya kabur. Nah, bagaimana perbaikannya? Itu mengarah kepada objek penelitian yang kita teliti. Kemudian selanjutnya dari aspek alur logika. Kesalahan umumnya itu tidak linear ya, sehingga berdampak pembaca itu bingung. Ini arahnya kemana nih? Nah, itu pembaca jadi bingung ya. Nah, kemudian perbaikannya seperti apa? Harus bersifat umum, khusus, dan mengarah kepada sebuah masalah penelitian. Kemudian dari segi aspek relevansi, kesalahan umumnya itu tidak konsisten, teman-teman. Sehingga berdampak tujuannya itu tidak jelas. Bagaimana perbaikannya? Selaras dengan fokus riset yang kita tuju. Ya. Kemudian percampuran latar belakang dan kajian teori. Nah, teori itu biasanya kesalahannya itu dijelaskan terlalu panjang, seperti yang saya tadi bilang ya. Dampaknya apa? Alur atau arah penelitian akan terganggu nantinya. Nah, posisi yang benarnya seperti apa? Diletakkan di kajian teori misalnya. Nah, karena beberapa lembaga jurnal kan ada yang template-nya menggunakan literatur review atau landasan teori ya, tergantung template ya, itu disesuaikan. Dan ada juga yang tidak menggunakan literatur review atau landasan teori, sehingga langsung ke metode penelitian. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam penulisan pendahuluan atau latar belakang, teorinya satu paragraf. Nah, kemudian dari segi elemen fungsi latar itu kesalahannya biasanya menjadi definisional. Jadi lebih banyak definisi-definisi dibandingkan permasalahan-permasalahan. Nah, dampaknya apa? Kehilangan urgensi dari penelitian. Posisi yang benarnya itu menunjukkan masalah yang nyata. Jadi harus nyata ya masalahnya. Sesuai dengan bidang teman-teman. Kemudian dari elemen argumentasi, kesalahannya itu tidak kontekstual sehingga berdampak kurang persuasif ya. Nah, seharusnya seperti apa? Berbasis fenomena-fenomena ya. Baik dari kuantitatif maupun kualitatif itu harus ada fenomenanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ketiadaan state of the art atau gap penelitian. Dari segi aspek rujukan, kesalahannya itu biasanya minim atau tidak ada. Nah, biasanya kita dalam penyusunan gap, satu paragraf atau dua paragraf itu harus dicantumkan referensinya atau kutipannya ya supaya kita bisa membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita kaji gitu ya, bisa dibandingkan. Nah, dampaknya apa ketika minim atau tidak ada referensi? Nanti tidak terlihat ilmiah. Nah, jadi sebelum membuat latar belakang kita petakan dulu kurang lebih 10 penelitian yang relevan apa kira-kira dengan penelitian yang kita ambil. Nanti dimasukkan di dalam penyusunan latar belakangnya itu sekitar bisa 3 sampai 5 ya. Kalau Sinta 2 itu 5 biasanya, 5 pembanding dari penelitian sebelumnya. Kemudian dari segi posisi riset itu tidak jelas ya. Tanpa novelty, dampaknya itu nanti tidak ada novelty atau kebaruan. Sehingga standar idealnya itu harus menunjukkan posisi penelitian. Nah, kemudian gap ya.
kesalahannya itu tidak eksplisit ya, sehingga tidak ada kontribusi dan standar idealnya itu celah metodologis atau kontekstual itu harus dicantumkan ya, secara keilmiahannya itu harus dicantumkan teman-teman. Nah, kemudian dalam komponen latar belakang atau masalah tujuan, nah ini di bagian akhir pembuatan latar belakang penelitian itu biasanya ada ulasan masalah penelitian dan juga tujuan dari penelitian yang kita ambil. Nah, ini dari segi latar belakang, kesalahan-kesalahan umumnya itu biasanya tidak mengarah. Sehingga dampaknya apa? Masalah itu muncul tiba-tiba, teman-teman. Ya. Kemudian keterpaduan idealnya menurunkan masalah. Misalnya masalah itu terlalu banyak. Nah, kita fokuskan misalnya yang akan kita bahas ya nanti di hasil pembahasan itu tiga masalah penelitian yang akan diangkat. Nah, misalnya kita menemukan banyak masalah, turunkan ya menjadi tiga rumusan masalah supaya ideal ya. Kemudian dari aspek rumusan masalah itu tidak operasional kesalahannya. Dampaknya sulit untuk dianalisis. Nah, kemudian seharusnya seperti apa? Harus bersifat spesifik dan terukur ya. Dan yang terakhir tujuan. Nah, kesalahan itu tidak relevan. Jadi biasanya tujuan itu mengikuti rumusan masalah ya. Nah, jadi kita ikuti, misalnya rumusan masalah itu kan berbentuk pertanyaan. Nah, tujuan itu hal yang tujuannya itu untuk dianalisis, untuk apa gitu. Sehingga analisisnya itu tidak melebar dan harusnya itu menjawab. Jadi tujuan itu menjawab langsung dari masalah yang kita ambil. Oke, itu kesalahan-kesalahan dalam penyusunan latar belakang penelitian ilmiah. Nah, kita langsung praktek teman-teman ya. Ini mohon diperhatikan ya. Habis elang yang habisin ini ya. Nah, ini kita praktek ya dalam menyusun latar belakang penelitian yang layak publikasi di jurnal bereputasi ya, teman-teman. Saya ambil contoh di riset ya, sesuai dengan bidang saya, teman-teman. Nanti bisa disesuaikan dengan bidang teman-teman ya. Nah, ini ada judul penelitian tantangan kontemporer lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan daya saing dan inovasi produk di Indonesia ya. Jadi ketika teman-teman ingin mempublikasikan artikel ke indeks yang tinggi, Sinta 2 ke atas bahkan sampai ke Scopus, itu studinya atau objek penelitian itu harus luas ya. Misalnya satu kabupaten atau satu provinsi atau satu negara dan bahkan bisa melakukan perbandingan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, itu biasanya cepat ya teman-teman, bisa keterima di indeks yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini salah satu penelitian saya di bidang ekonomi syariah atau muamalah ya, hukum ekonomi syariah. Nah, kita lewat ya latar belakangnya karena di sesi ini tidak ada sesi penjelasan pembuatan abstrak ya teman-teman. Kita lewat. Nah, ini langsung ya latar belakang penelitian. Nah, kita lihat ya. Di sini ada argumentasi paragraf pertama dari penulisan latar belakang di bidang ekonomi syariah yang tadi saya ambil ya. Nah, kita lihat ya, era globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah untuk terus beradaptasi terhadap perubahan guna menjaga daya saing mereka. Nah, inovasi produk dalam lembaga keuangan syariah itu menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi sekaligus mempromosikan keuangan inklusif, berkelanjutan dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Nah, kita lihat dari argumentasi tersebut. Jadi yang pertama, latar belakang penelitian di satu paragraf pendahuluan ini ya, pendahuluan singkat satu paragraf, itu berfungsi sebagai pembuka tulisan yang memperkenalkan konteks umum penelitian. Jadi secara umum dulu teman-teman, ya sesuai dengan bidang kita. Kemudian disusun dengan gaya bahasa yang ringkas dan fokus.
Sehingga menghindari deskripsi-deskripsi yang terlalu teknis, itu hindari ya. Kemudian biasanya itu memuat gambaran umum atau fenomena atau isu yang sedang berkembang dan penting untuk dikaji. Nah, ini isu nih. Lembaga keuangan syariah itu semakin penting dalam perekonomian global yang berubah, di mana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berlandaskan etika sosial dan moral Islam itu menawarkan alternatif yang adil dan berkelanjutan serta merata dalam distribusi kekayaan. Nah, ini isu ya, isu yang sedang berkembang ya, karena di era sekarang itu tentu lembaga keuangan syariah itu menjadi eksis teman-teman ya, di tengah-tengah lembaga keuangan konvensional seperti itu. Dan di situ pasti ada persaingan tersendiri. Bagaimana lembaga keuangan syariah ini memainkan peran inovasi produknya, produk-produk unggulannya seperti itu. Nah, ini di bagian pendahuluan ya, di paragraf pertama. Kemudian yang kedua, itu latar belakang penelitian, langsung mengarah ke latar belakang penelitian. Nah, ini di latar belakang penelitian itu menguraikan fenomena secara lebih spesifik dan terukur, sekaligus menunjukkan urgensi dari riset tersebut. Kemudian memuat realitas sosial yang aktual dan dapat berupa fakta empiris atau data-data statistik atau regulasi terkini atau fenomena-fenomena lapangan ya yang ada. Nah, kita lihat ya di bidang muamalah ini tentu di dalamnya itu memuat regulasi. Nah, ini ada aturan-aturan, ada regulasi, ada undang-undang. Ya, Bank Muamalat didirikan pada tahun 1992. Sebelumnya BMT telah hadir sejak tahun 1984 sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Nah, ini aturan-aturan ini bisa dimasukkan oleh teman-teman sesuai dengan bidangnya ya. Baik data-data statistik, misalnya di bidang ekonomi, manajemen ya, atau misalnya di bidang hukum kita memasukkan regulasi-regulasi atau aturan dan laporan-laporan terkait yang penting untuk mendukung urgensinya penelitian yang kita ambil seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada regulasi ya tadi. Selanjutnya memasukkan di paragraf 3 itu kajian teori ya. Jadi di paragraf ketiga ini teman-teman nanti memuat landasan teori utama yang mendukung pemahaman terhadap masalah yang dikaji. Kemudian teori itu dijelaskan secara kritis dan selektif ya, bukan sekedar definisi ya, atau pengertian-pengertian. Kemudian harus mampu menunjukkan bagaimana teori itu menjadi alat analisis dalam penelitian seperti itu. Nah, kemudian hindari eksplorasi atau teori yang terlalu luas dan tidak relevan ya. Nah, teman-teman bisa mencantumkan teori ya. Misalnya teori-teori tentang ekonomi syariah ini bisa dilihat ya. Semakin berkembang suatu lembaga keuangan syariah, semakin kompleks pula variasi produk dan akad yang sesuai dikembangkan sebagai respon terhadap tuntunan pasar, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Jadi harus langsung dikaitkan dengan latar belakang teman-teman ya. Jadi bisa dikolaborasikan seperti itu argumentasinya. Nah, kemudian tetap ya dikutip ya. Nah, ini di bagian latar belakang juga ada beberapa kutipan tuh. Nah, ini menggunakan format ini ya, Pak Arif ya, menggunakan body note ya. Menggunakan full note ya, Chicago style ya. Jadi lengkap teman-teman. Nah, biasanya yang indeks Sinta 2 atau Scopus itu menggunakan citasinya itu Chicago full note ya, Chicago style. Jarang yang menggunakan APA, MLA, atau IEEE itu jarang teman-teman. Nah, itu biasanya APA, kemudian IEEE itu biasanya indeks Sinta 4, 5, 6 ya. Kalau 3 ke atas itu biasanya menggunakan Chicago. Chicago ya, seperti itu. Nah, tadi teori sudah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya gap ya. Nah, kita lihat ya. Di dalam gap ini menunjukkan posisi penelitian dalam diskursus ilmiah melalui kajian minimal 10 penelitian terdahulu yang nantinya kita fokuskan dalam satu paragraf ini, kita urai ya, ambil beberapa perbandingan dengan penelitian terdahulu, 3
atau 2 atau bisa 5 teman-teman ya. Kita lihat ya di sini gapnya. Di tengah potensi yang besar, lembaga keuangan syariah juga menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya. Sehingga tantangan tersebut itu antara lain adalah percepatan inovasi teknologi keuangan atau fintech ya. Kemudian perubahan regulasi, secara terus-menerus kita mengalami perubahan regulasi ya, terutama di bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian peningkatan harapan pelanggan akan layanan yang lebih efisien dan inklusif. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan. Nah ini yang namun ini berdasarkan literatur review yang ada ya, sehingga nanti dipertegas oleh argumentasi kita. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam ya peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Jadi harus ada penegas dari penelitian yang nantinya akan kita ambil. Kemudian inovasi produk bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga tentang merumuskan solusi yang baik ya dan lebih berkelanjutan dalam hal misalnya pembiayaan, investasi, dan manajemen risiko. Nah, dalam konteks lembaga keuangan syariah, inovasi produk ini mengharuskan mereka untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip syariah yang khas dan permintaan pasar yang terus berubah. Ini kan aturan di lembaga keuangan syariah itu kan agak lumayan ribet ya, teman-teman. Regulasinya itu banyak, aturan-aturan produknya juga banyak, sehingga bagaimana cara itu yang menjadi sebuah tantangan, sehingga bagaimana bisa menyesuaikan di khalayak umum, ya. Yang mana notabene itu masyarakat di Indonesia itu tentu banyak yang lebih paham terkait tentang keuangan konvensional. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam gap itu harus ada keterbatasan metodologis ya. Kemudian kurangnya konteks lokal. Nah, kemudian fokus variabel yang belum dikaji, kemudian perubahan fenomena akibat perkembangan baru. Bagaimana perubahan fenomenanya akibat perkembangan baru. Nah, itu yang disebut sebagai gap atau masalah penelitian atau kesenjangan penelitian sebelumnya. Sehingga nanti setelah adanya kesenjangan ini, kita bisa merumuskan perumusan masalah terlebih dahulu, ya. Jadi sehingga nanti di dalam perumusan masalah ini kita cantumkan masalah penelitian yang disusun dari gap penelitian yang ditemukan. Kemudian ditulis secara jelas dalam bentuk paragraf ya, spesifik dan operasional. Jadi hindari penulisan nomor-nomor di latar belakang ya. Angka 1, poin A, B gitu ya, itu hilangkan teman-teman. Jadi langsung dibentuk narasi atau dalam bentuk paragraf. Kemudian biasanya itu dimulai dengan rumusan pertanyaan penelitian atau research question, ya, seperti itu. Nah ini contohnya nih. Penelitian ini akan menulis bagaimana, ini pertanyaan, bagaimana produk inovasi dalam lembaga keuangan syariah ini dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ya, pada saat yang sama untuk memperkuat peran mereka dalam perekonomian global. Bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, peran dari inovasi produk lembaga keuangan syariah ini bagaimana? Kemudian penulis juga akan menjelajahi tantangan kontemporernya atau inovasi produk terhadap inklusi keuangan. Apa saja tantangannya dalam stabilitas sistem keuangan atau dalam pertumbuhan ekonomi keberlanjutan itu seperti apa ya? Dijelajahi tantangan-tantangan kontemporer yang terbaru ini ya, yang terkini. Kemudian lebih lanjut penulis akan mengkaji perspektif hukum ekonomi syariahnya dalam pembentukan dan regulasi inovasi produk serta bagaimana penerapannya dan dapat menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan dan etis. Nah, ini nanti bentuk pertanyaannya seperti ini, teman-teman, ya, disusun dalam satu paragraf. Nah, setelah rumusan masalah, selanjutnya adalah novelty, kebaruan. Nah, ini contoh nih, di dalam novelty itu kita menghadirkan pendekatan analisis yang lebih mendalam dan integratif ya, dibanding penelitian terdahulu yang masih deskriptif ya. Kita menawarkan pendekatan analisis yang lebih mendalam.
Kemudian selanjutnya memperkuat konteks lokal yang selama ini kurang dikaji apa gitu ya. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan variabel yang sebelumnya diteliti secara terpisah. Dan selanjutnya yang terakhir merespon perubahan fenomena akibat perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi harus ada kata-kata penelitian ini menawarkan atau uniknya penelitian ini. Nah, itu novelty teman-teman, kebaruan ya. Meskipun memang penelitian tidak selalu bersifat kebaruan ya, tetapi harus ada hal yang menarik, sesuatu yang menarik ya, seperti itu. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Nah, ini berangkat dari masalah penelitian atau rumusan masalah penelitian yang kita ambil. Tujuannya apa? Jadi tujuan itu harus secara langsung menjawab rumusan masalah. Kemudian ditulis menggunakan kalimat aktif atau operasional. Kemudian menjadi arah utama analisis dan pengembangan argumen dalam artikel. Nah, di bawah tujuan yang terakhir memasukkan implikasi penelitian. Nah, di dalam implikasi penelitian ini menjelaskan manfaat teoritis dan praktis yang akan dihasilkan. Sehingga nanti akan menghasilkan implikasi teoritis atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu atau model teori baru. Jadi kita bisa menghasilkan teori baru nantinya teman-teman. Ketika analisis kita itu akurat ya dan menjawab dari gap yang sudah kita teliti seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya pada materi 1 dan 2 itu ya itu kesalahan-kesalahan dalam penyusunan latar belakang atau artikel ilmiah itu umumnya itu terletak pada sifatnya ya yang terlalu normatif tanpa didukung data empiris. Kemudian selanjutnya ketidaksesuaian dengan fokus penelitian, kemudian percampuran dengan kajian teori yang terlalu luas, dan tentu yang menjadi masalah utamanya itu tidak ada gap atau state of the art ya. Nah, kemudian lemah dalam penyusunan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Sehingga kesalahan-kesalahan tersebut itu eh, menyebabkan latar belakang yang gagal untuk menunjukkan urgensi ilmiah atau kebaruan dan kontribusi akademik yang jelas. Nah, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya latar belakang ilmiah itu yang layak dipublikasikan di jurnal bereputasi itu harus disusun secara argumentatif dan sistematis. Jadi dimulai dari fenomena umum, kemudian menuju kondisi spesifik ya, dan didukung data-data dan regulasi yang dapat diverifikasi. Sehingga nanti kita dapat memetakan penelitian terdahulu untuk apa? Untuk menemukan gap ya, serta mengarahkan pembaca secara logis pada tujuan dan kontribusi penelitian. Dengan demikian, nantinya latar belakang itu tidak hanya berfungsi sebagai pengantar ya, tetapi sebagai fondasi akademik yang menjawab secara tegas mengapa penelitian ini penting dilakukan, kemudian apa celah keilmuan yang ingin diisi oleh kita, dan apa nilai tambah ilmiahnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Dilanjut sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadli Daud Abdullah MH yang telah memaparkan materi yang sangat tajam dan inspiratif ini, khususnya dalam mengembangkan latar belakang penelitian yang argumentatif dan berbasis gap riset. Baik, hadirin yang kami hormati, setelah kita menyimak dua pemateri yang sangat komprehensif dan aplikatif ini, sudah saatnya kita memasuki kepada sesi yang paling dinantikan, yaitu sesi jawab dan diskusi. Maka dari itu, kami persilahkan kepada seluruh peserta apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic atau menuliskan di kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih.
Baik, kepada Kak Stefan, boleh langsung open mic saja kalau ingin bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Steven ingin bertanya, eh, bisa tidak kita meneliti apa yang belum diteliti orang lain? Maksud saya begini, eh, ketika kita apa ya, saya fresh grad di HI di suatu universitas di Selatan, Jakarta Selatan. Dulu tuh saya ingin meneliti eh, sesuatu di HI itu yang belum diteliti oleh akademisi-akademisi HI gitu. Ini soal lingkungan, kebetulan saya fokus saya lingkungan. Namun kata dos PEM saya harus ada eh, penelitian-penelitian terdahulu gitu. Namun saya sudah browse gitu. Oleh karena itu tugas akhir saya tidak memakai tersebut gitu, nggak jadi memakai tersebut gitu. Itu kira-kira bisa tidak kita meneliti apa yang belum teliti gitu dan apakah sebetulnya harus memakai penelitian-penelitian terdahulu gitu? Itu sih. Terima kasih. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Oke, baik ya. Tadi sesi satu sudah ada diskusi tanya jawab atau belum? Belum, Bapak. Jadi untuk eh, untuk sesi tanya jawab dan diskusi ini disatukan. Oke, menanggapi Bapak Stephen ya atas pertanyaan yang tadi itu sangat menarik ya. Bagaimana apakah kita bisa meneliti atau membuat karya tulis ilmiah ini sesuatu yang belum diteliti oleh orang lain ya. Oke, jadi begini ya. Dalam penulisan artikel ilmiah yang bereputasi ya, penelitian itu memang tidak dituntut ya meneliti sesuatu yang sama sekali belum pernah disentuh, melainkan meneliti yang seharusnya itu kita bisa meneliti aspek atau sudut pandang ya, atau konteks pendekatan atau variabel yang belum atau kurang diteliti secara memadai ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, dalam sebuah penelitian itu pasti ada yang namanya gap, ya, ada yang namanya gap atau kesenjangan penelitian sebelumnya. Itu yang nantinya penelitian kita itu bisa dikatakan sebagai penelitian yang ilmiah ya. Jadi ketika kita meneliti sesuatu yang belum diteliti secara akademik itu tidak sah ya. Karena apa? Karena di dalam lembaga-lembaga jurnal semua ada ketentuan tersendiri. Penelitian terdahulunya itu harus berapa ya. Dan bahkan untuk indeks Scopus aja yang skalanya internasional Q1 itu penelitian terdahulunya 40 sampai 50 referensi ya. Kan begitu banyak ya teman-teman. Artinya ketika kita mencantumkan penelitian terdahulu, otomatis itu merupakan salah satu penelitian yang mirip atau berkaitan dengan penelitian yang kita kaji. Hanya saja yang kita kaji itu punya daya tarik tersendiri atau kebaruan tersendiri yang bisa membedakan antara penelitian yang kita kaji dengan penelitian sebelumnya. Seperti itu. Ya, misal saya pernah meneliti ya di bidang hukum ekonomi syariah, ada salah satu penelitian terkait tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah ya. Nah, bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut aturan PERMA ya,
tahun 2016 dan 2019. Nah, itu kan dari aspek hukum itu merupakan bagian dari substansi hukum ya, karena isinya terkait tentang regulasi yang nantinya menjadi bahan analisis. Nah, tetapi saya ingin mencoba supaya penelitian ini beda ya. Misalnya penelitian tersebut itu menggunakan teorinya itu dari bentuk regulasi atau aturan. Tapi saya pengen meneliti ya, saya ingin meneliti menggunakan teori baru, misalnya menggunakan teori Lawrence and Friedman, yaitu sistem hukum. Kan diantaranya ada tiga, substansi hukum, struktur hukum, sama budaya hukum. Nah, akhirnya kena semua. Jadi bukan regulasinya saja yang ada, tetapi bagaimana cara struktur-struktur memainkan peran penting di dalamnya ya, baik hakim, kemudian stakeholder di dalamnya, kemudian budaya hukumnya seperti apa, atau kultur hukumnya seperti apa. Nah, nanti ketahuan ternyata yang menjadi masalah atau problematika dalam sebuah penelitian itu adalah di culture hukumnya, misalnya di budaya hukumnya yang lemah, seperti itu. Nah, setelah saya search di Google Scholar ataupun di Garuda Kemendikbud, itu belum ada yang meneliti menggunakan teori legal system theory, Lawrence and Friedman, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, model penyelesaian sengketa ekonomi syariahnya itu banyak penelitian terdahulunya. Tetapi hal kebaruannya yang kita masukkan itu adalah di teori yang kita ambil dalam analisis. Seperti itu. Jadi kembali lagi ketika pertanyaannya apakah kita bisa meneliti sesuatu yang baru tanpa ada rujukan ilmiah? Tidak bisa. Ya, karena lembaga jurnal ilmiah sendiri memiliki syarat-syarat ketentuan berapa jumlah referensi yang harus dicantumkan gitu. Nah, sepengetahuan saya seperti itu ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Bisa bertanya lagi? Boleh bertanya lagi? Boleh Kak, silahkan. Eh, Bagaimana cara kita? Saya pernah mendengarkan bahwa waktu saya menulis TA itu saya memang waktu itu research on my focus on my study di HI, tentang lingkungan, dan kebetulan memang ada gap. Dan namun saya pernah mendengarkan bahwa cara gampang untuk write ya, menulis suatu artikel ilmiah itu, atau nggak pusing lah untuk mencari gap apa segala macam, ya bisa dikatakan begitulah kurang lebih itu, kita bisa mendapatkan rekomendasi dari artikel ilmiahnya. Kadang kala ada rekomendasi di artikel ilmiah tersebut gitu. Itu sih lebih kurangnya saya dengar dari suatu video gitu, video waktu itu entah seminar atau webinar gitu. Tapi bagaimana tanggapannya Pak? Ada kalau nggak salah ada ya rekomendasi gitu ya dari artikel ilmiah. Waktu saya menulis TA itu saya tuh nggak pernah menemukan ya, apa namanya, mungkin ada sih tapi nggak terlalu jeli mungkin saya itu sih. Bagaimana Pak? Oke, terkait tentang rekomendasi ilmiah ya. Intinya seperti itu ya, Pak. Iya Pak. Saya pernah mendengarkan bahwa emang kalau kita untuk dapat suatu ide itu ya udah ambil aja dari rekomendasi artikel ilmiah gitu, tulisan ilmiah gitu. Baru kita bisa jadikan penelitian gitu. Namun kita harus search lagi apakah ada yang diteliti atau belum gitu, itu sih. Apakah dengan cara itu is it easier gitu? Apakah hal tersebut lebih mudah atau bagaimana Pak? Ya, kan biasanya di dalam dunia perkampusan itu ya,
suka diberi rekomendasi penelitian ya dari dosen ya. Kalau kita menulis tesis atau skripsi biasanya ada rekomendasi. Nah, kita sesuai dengan kajian wilayah apa, tentang apa ya. Sehingga di situ saja nanti kita akan menemukan ide dalam penelitian yang akan kita ambil ya. Namun balik lagi ya, ketika kita ingin melakukan penelitian yang bereputasi ya, Scopus ataupun Sinta 2 saja ya. Nah, biasanya kita betul-betul ya harus menemukan gap penelitian ya atau kesenjangan penelitian sebelumnya, dan harus ada novelty kebaruannya apa ya, kira-kira ini menghasilkan kontribusi keilmuan apa gitu ya. Nah, biasanya nanti rekomendasi-rekomendasi itu lebih dipertajam oleh seorang reviewer dari lembaga jurnal melalui tahap revisiannya ya. Nah, kadangkala yang menurut kita judul itu sudah benar, gapnya sudah benar, tapi menurut lembaga jurnal belum tentu benar ya, atau belum tentu terarah ya. Nanti kita dikasih rekomendasi. Sinta 2 saja, kalau kita menggunakan jalur reguler ya, bukan fast track review, kita reguler sendiri mandiri gitu ya. Itu kalau kita lolos review dan melewati masa revisi, bayangkan revisiannya itu bisa 10 kali ya, secara berulang-ulang dengan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Nah, kita bertarung di situ, menyesuaikan pemikiran dari lembaga jurnal atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikannya sesuai dengan pemikiran reviewer ya, dan menyesuaikan dengan pikiran kita. Dan rata-rata kita tidak bisa memaksakan ya dengan pemikiran kita. Kita harus mengikuti keinginan dari reviewer lembaga jurnal tersebut sehingga nanti bisa terarah penelitiannya. Karena penelitian kita otomatis akan dipublikasikan oleh lembaga tersebut ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya seperti itu. Jadi tetap rekomendasi-rekomendasi itu penting ya untuk menghasilkan ide, dan tentu apa yang kita pikirkan sebelumnya dan apa yang kita inginkan sebelumnya itu belum tentu sesuai dengan keinginan dari reviewer lembaga jurnal seperti itu. Kecuali yang menggunakan fast track review ya, terima beres jadi selesai. Tapi teman-teman ketika ingin mencoba jalur reguler, nah di situ akan bertarung. Pemikiran teman-teman nanti akan berpikir secara tajam, menyesuaikan keinginan kita dengan rekomendasi dari reviewer lembaga jurnal seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Fahruzaki. Kalau di layar belakang, rumusan masalah dan tujuan ditulis sebelum gap dan novelty ya. Itu dari pertanyaan dari Kak Fahruzaki. Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab. Oke ya, banyak juga ternyata yang bertanya di latar belakang penelitian. Ya, sebetulnya apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi ya, ketika saya menjadi autor pemula sampai ke tembus Scopus Q1 ya teman-teman. Maka itu materi-materi berdasarkan pengalaman saya dan ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru besar, dari reviewer-reviewer lembaga jurnal yang ternama seperti itu. Paling tidak seperti itu ya. Jadi tujuan penelitian itu disampaikan di setelah gap dan novelty baru tujuan. Nah, setelahnya itu implikasi penelitian. Kenapa tujuan itu dipaparkan di sesudah gap dan novelty? Kenapa? Supaya bisa mempertegas atau memperjelas arah dari penelitian yang kita ambil. Tujuannya apa gitu. Nah, kalau tujuannya itu di awal tanpa memaparkan latar belakang atau fenomena
sosial dan sebagainya. Nah, itu kurang kurang menarik teman-teman. Kenapa? Jadi autor itu tiba-tiba menjelaskan tujuan ya tanpa permasalahannya terlebih dahulu, ya tanpa permasalahan terlebih dahulu. Jadi kurang kurang relevan teman-teman ya. Jadi sebaiknya tujuan itu memang betul di bawah setelah gap dan novelty baru nanti tujuan yang berangkat dari rumusan masalah atau gap penelitian yang kita ambil yang disusun secara argumentasi kemudian diperjelas di bagian akhirnya itu adalah implikasi penelitian, harapan dari penelitian selanjutnya atau kontribusi kontribusi keilmuan selanjutnya itu harapannya seperti apa. Seperti itu ya. Tapi kalau ingin membuat versi tersendiri misalnya siapa tadi? Pak siapa yang bertanya? Stephen. Bukan, setelah Pak Stephen ya. Ada Kak Fahru Zaki. Nah, Kak Fahrul Zaki misalnya membuat pendahuluannya di awal, ya mangga nggak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Tapi nanti eh, tergantung dari lembaga jurnalnya, lolos tidak gitu ya. Coba aja menggunakan jalur reguler gitu ya. Tapi secara kaidah penulisan ilmiah, berdasarkan pengalaman saya, penulisan tujuan penelitian itu tadi setelah gap dan novelty seperti itu ya. Oke, lanjut. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, mari kita buka sesi diskusi untuk bersama. Boleh sedikit menambahkan ke Pak Ujia? Boleh, silakan. Mohon izin Pak Padli, Pak Ma'arif sedikit menambah ya berkaitan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Kak Stephen ya kalau tidak salah. Berkaitan dengan apakah bisa melakukan rekomendasi ilmiah tanpa ada apa namanya teori-teori yang dicantumkan seperti itu kan. Sepanjang yang saya ketahui memang makna ilmiah yang hari ini kita pahami itu memang cenderung sempit ya. Kalau dulu sebelum era Renaissance yang digagas kemudian oleh kawan-kawannya seorang Auguste Comte ya kalau tidak salah. Itu yang namanya ilmiah itu tidak melulu berbasis pada yang namanya empiris. Nah, kalau dalam konteksnya dunia penelitian kita hari ini, kita akan dianggap ilmiah karya tulis kita itu kalau ada kutipan-kutipan, kalau ada teori-teori yang dicantumkan seperti itu kan. Yes, Hari betul, ini Pak Adam. mau tidak mau kita terbawa, tergiring bahwa karya tulis yang sifatnya ilmiah itu harus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Padli seperti itu ya. Dan memang mau tidak mau kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, maka sesungguhnya ide-ide yang kita tuangkan dalam sebuah tulisan itu tidak bisa dikatakan ilmiah karena kita sudah terjebak pada makna ilmiah yang sempit tadi. Kadangkala dianggap ilmiah itu ketika seorang profesor yang mengatakan, seorang dokter yang mengatakan, seorang akademisi yang mengatakan, label-label jabatan, label-label sebuah lembaga yang dikatakan ilmiah itu menjadi tolak ukur sebuah karya itu dikatakan ilmiah. Padahal maknanya tidak demikian sebenarnya. Nah, hanya karena memang aturan umum yang sudah baku, kita mau tidak mau harus mengikuti pola-pola seperti itu, ya kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Karena memang dunia akademik kita hari ini secara umum seperti itu ya Pak Pandi ya. Makanya Betul, Pak eh, Adam. padahal kalau kita apa namanya cross check secara rinci, bisa saja ide-ide yang Kang Stephen sampaikan itu berupa tulisan itu sebenarnya maknanya ada yang sama dengan teori-teori yang sudah disampaikan, hanya saja memang mungkin secara personal Kang Stephen itu belum bisa dikatakan legal, gitu. Belum bisa dikatakan kredibel hanya
karena mungkin Kang Stephen belum memiliki jabatan profesor, doktor, atau seorang akademisi, atau seorang peneliti, atau mungkin dari lembaga yang secara kredibilitas perlu dipertanyakan seperti itu. Itu kalau kita kajian secara secara filosofisnya ya. Tapi hari ini kita membahas berkaitan dengan aturan-aturan teknis karya ilmiah yang memang sudah pada umumnya kita ikuti seperti itu. Makanya ide-ide yang kemudian kita tuangkan supaya nanti bisa dikategorikan ilmiah, kenapa tidak dibuatkan sebuah buku sehingga nanti itu bisa dijadikan landasan kutipan atas ide-ide kita yang dianggap ilmiah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adam. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi untuk teman-teman yang lainnya? Cukup mungkin Kak moderator nanti bisa dilanjut di grup ya. Nanti di grup bisa dibahas lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum membahas atau mengerti dari sekarang, bisa lewat chat di grup. Kita buka atau hanya jawab di grup saja kita. Karena waktu sudah hampir jam 3 ini. Karena kita punya waktu sampai jam 3 sudah. Baik, kepada hadirin yang kami hormati, mungkin untuk sekarang closing statement saja dari Bapak pemateri, dari Bapak Muhammad Nurul Ma'arif dan Bapak Fadli Daud Abdullah. Dipersilakan. Izin Pak Fadli sedikit. Ya, teman-teman semua, karena karya tulis ilmiah ini mungkin di kalangan kita sebagai akademisi menjadi hal yang yang sangat harus ya, di dalam oleh kita semua karena etika-etika dalam penulisan itu cukup banyak dan harus kita laksanakan, harus kita tekuni, harus kita ya pakai di setiap karya tulis ilmiah kita. Kemudian lebih lanjutnya lagi dalam masa depannya pasti pedoman karya tulis secara umum pasti akan terus berupgrade gitu ya, berupgrade lebih lebih luas lagi nanti bisa teman-teman gali dimanapun itu teman-teman punya mengakses baik dari webinar, seminar dan sebagainya. Karena pasti keilmuan itu pasti terus mengupgrade dengan sendirinya. Gitu. Itu dari saya mungkin nanti dilanjut sama Pak Fatih lebih komprehensif. Oke, terima kasih. Dari saya ya, closing statement. Pada intinya dalam tradisi keilmuan itu ya, penelitian itu tidak pernah berdiri ya sebagai bangunan yang lahir dari kehampaan, teman-teman. Melainkan sebagai apa? Sebagai mata rantai dalam proses pengetahuan yang bersifat kumulatif dan saling melengkapi ya. Jadi setiap karya ilmiah itu hadir bukan untuk meniadakan penelitian sebelumnya ya, tetapi untuk apa? Untuk menambal celah epistemik yang belum terjawab, baik dari segi perspektif ya, dari segi konteks, metode, maupun kerangka normatif yang digunakan ya. Oleh karena itu,
klaim kebaruan atau novelty dalam penelitian ilmiah itu tidak dimaknai sebagai penciptaan objek yang sepenuhnya baru, teman-teman. Itu di era sekarang ya, melainkan sebagai penajaman makna dan perluasan pengetahuan atas objek yang telah ada. Jadi secara filosofis ya, sifat keilmuan itu saling nambal menambal ya. Nah, itu mencerminkan hakikat dari ilmu sebagai proses dialektis ya, yang terus bergerak, di mana tesis, antitesis itu melahirkan sintesis atau pengetahuan baru, teman-teman. Sehingga dalam konteks ini penelitian itu berfungsi sebagai apa? Sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan temuan terdahulu kemudian dengan realitas kontemporer yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Sehingga dengan demikian penelitian yang berangkat dari identifikasi atau riset gap ya, itu bukan sekedar memenuhi tuntutan metodologis, melainkan apa? Melainkan untuk menegaskan posisi keilmuan, pengetahuan ya, sebagai apa? Sebagai upaya kolektif dan keberlanjutan dalam memahami dan tentu merespon kompleksitas fenomena sosial, ekonomi atau hukum atau bidang-bidang apapun gitu ya. Jadi meneliti apa yang belum diteliti itu secara ilmiah berarti mengisi ruang kosong dalam bangunan ilmu, ibaratnya ya. Bukan membangun dari nol, teman-teman. Ini yang menjadikan penelitian itu memiliki nilai akademik ya, kemudian memiliki relevansi kontekstual dan legitimasi ilmiah ya, sekaligus memperkuat prinsip ya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu berlangsung melalui proses akumulasi ya, proses koreksi, diskusi, kritisi, dan tentu menyempurnakan secara terus menerus yang tidak akan pernah selesai. Nah, itu sifat dari keilmuan tuh seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya dalam kesempatan webinar ini. Terima kasih banyak ya khususnya kepada Direktur 2045 Institute ya yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing-sharing dan berbagi keilmuan terkait tentang karya tulis ilmiah ya. Masih banyak kekurangan dari saya ya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan penyampaian dan sebagainya ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurul Ma'arif dan Bapak Fadli Daud Abdullah yang telah memberikan closing statement. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian workshop National Insight pada hari ini. Besar harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah peserta sekalian. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Apabila terdapat kekurangan dari pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi dokumentasi nggak, moderator? Ada Bapak. Oke. Untuk semuanya bisa open kamera dulu karena kita akan ada sesi dokumentasi. Belum dihitung ya? Siapa yang akan menghitung? Saya Bapak, oke. Oke, silakan. 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah, Bapak. Oke, terima kasih ya, moderator dan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin.